Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Kali ini kita akan melaksanakan podcast dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, atau juga kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adis dari RRI Jambi sebagai host podcast pada hari ini. Sesuai dengan background saya, ini ada rumah adat dari Provinsi Jambi yang bernama Rumah Panggung. Nah, teman-teman, hari ini tentunya saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan rekan-rekan saya di Zoom hari ini ya, dari berbagai RRI di seluruh Indonesia. Kita dari tempat-tempat yang berbeda nih, boleh ya kita sebelum masuk ke tema, kita perkenalan terlebih dahulu. Nih karena ada cowoknya hanya satu ya, boleh kita dahulukan nih. Mungkin ada dari Mas Leo, silakan Mas Leo memperkenalkan dirinya. Iya, ya Mbak Adis, makasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leo Agnesa Putranto. Saya bekerja sebagai di teknisi siaran di RRI Mm-mm. Kendari. Saya orang asli Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini yang di background di belakang saya ini makanan khas di Sulawesi Tenggara. Jadi mampir-mampirlah ke Kendari biar bisa Oke. merasakan makanan khas. Mm. Kasih, Coba-coba siap, makanan asli sana ya. siap. Oke, terima kasih Mas Leo atas perkenalannya dan menjelaskan tentang backgroundnya ya, makanan ini. Di sebelahnya nih ada Kak Putri. Silakan Kakak Putri perkenalannya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, aku Putri Salsabila Nur. Aku asal dari Bogor, tapi bekerja di pusat, yaitu di Direktorat SDM dan Umum. Nah, yang background aku ini adalah ikon dari ibu kota kita, yaitu Monas. Ya, Monas, Monumen Nasional. Betul. Kita tahu semua sepertinya ya Kak Putri ya. Iya nih, Oke menjadi Kak hal yang Putri. wajib untuk diketahui. Wajib untuk diketahui. Oke, selanjutnya dari Kak Putri, terima kasih ya untuk perkenalannya. Dan ada Kak Dwi Hardina. Silakan ya untuk Kak Dwi Hardina perkenalannya. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Dina, saya berasal dari Bondowoso dan saat ini berada di Satker RRI Sumeneb. Di belakang saya ini adalah masjid tertua yang ada di Sumeneb atau disebut Masjid Agung, ada juga yang mengatakannya Masjid Jami. Dia dibangun di abad ke-18 saat itu. Oke, masjid tertua ya, Masjid Agung di Sumeneb. Baik, terima kasih untuk Kak Dwi Hardina atas perkenalannya ya. Selanjutnya ada Mbak Fitri Nurul nih, perkenalannya silahkan. Halo semuanya, aku Fitri Nurul Aprianti dan saya dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun saya sekarang bertugas di RRI Banten. Seperti yang Anda lihat ya di belakang, meskipun separuh ya cuma sebagian, ini adalah salah satu ikon yang luar biasa dari Provinsi Banten. Oke, walaupun hanya sedikit-sedikit ya, tapi tidak masalah. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita sebagai aparatur sipil negara ya dari RRI, Radio Republik Indonesia, tentu harus mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan juga tentang bela negara. Nah, salah satu contoh dari bela negara itu kan ada mencintai tanah air ya. Nah, jadi saya ingin tanya nih kepada rekan-rekan sekalian, gimana nih mungkin sebelumnya dari kehidupan sehari-hari deh ya, gimana menerapkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Boleh pertama dari Mas Leo? Ya, kalau saya sih Mbak Adis ya, Mm-mm. teman-teman. Kecintaan kepada tanah air itu di kehidupan sehari-hari, kan di tempat aku kan ada sungai Mbak, Iya. sungai. Nah, kalau jadi sungai itu harus kita lindungi, Hmm. lindungi lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Contohnya itu Hmm. Mbak, jangan kita sembarang membuang sampah di daerah aliran sungai, biar tidak Oh, terjadi banjir. Mungkin begitu Mbak ya? oh begitu, menjaga lingkungan berarti ya Mas Leo Ya, ya, betul. apalagi di Ya, sungai. Jadi kalau banjir tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita harus tetap sadar diri berarti ya Mas Leo. ya, iya. Begitu rasa cinta tanah airnya. Oke, Iya. selanjutnya dari Kak Putri, silakan nih Kak Putri. Oke, dari aku sendiri mungkin sebagai masyarakat itu menunjukkan cinta tanah airnya dengan membeli, memakai, dan mempromosikan barang-barang hasil
yang dibuat langsung di Indonesia. Terutama untuk barang-barang hasil UMKM ya, kan kita hasil UMKM juga kan berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi. Nah, kita juga berarti kita bisa mewujudkan, kesejahteraan masyarakat melalui bidang ekonomi itu, gitu, Mbak. Oke, berarti, kalau ekonominya bagus berarti Indonesianya bisa maju ya, Mbak Putri Iya, ya? betul. Heeh, apalagi kalau ekonominya yang kita gunakan itu UMKM dari Indonesia. Betul Oke, sekali. selanjutnya nih kalau dari Kak Dwi Hardina, gimana nih Kak Dwi Hardina tentang menerapkan rasa cinta tanah airnya di kehidupan sehari-hari? Baik. Nah, kebetulan di daerah Sumeneb ini saya adalah orang baru ya, Kak, ya. Jadi untuk menghormati dan mengenal keragaman yang ada di sekitar itu penting untuk dilakukan. Terutama di sini saya banyak bertemu dengan orang baru, budaya baru, juga banyak kesenian baru. Contohnya di sini tuh ada karapan sapi, terus ada seni musik seperti saronen, ada banyak macam tarian juga, ada namanya tuh tari Muang Sangkal, dan ada puisi tradisional juga yang disebut Macapat. Di Madura sendiri pun ada batik Madura yang motifnya itu berwarna cerah dan terlihat berani. Jadi banyak Oh, sekali mhm. kesenian yang ada di daerah ini, Kak. Oke, berarti dari ASN mendapatkan pengalaman kita belajar budaya baru ya, berarti rekan-rekan ya. Mhm. Berarti ada keuntungan juga nih. Ada mempelajari budaya-budaya baru atau mungkin terkadang ada rasa culture shock gitu ya, Mbak Dwi Hardina ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dwi Hardina. Selanjutnya kita ke Kak Fitri Nurul ini. Boleh Kak Fitri Nurul silahkan. Kalau dari saya, salah satu bentuk mencintai, negara kita, mencintai keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah dengan adanya toleransi. Jadi di Indonesia itu kita tahu ya banyak banget agama-agama selain agama mayoritas seperti Islam, ada juga agama Kristen, ada juga Katolik, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita mencintai keberagaman itu juga menjadi salah satu tanda bahwa kita itu cinta terhadap tanah air kita, karena Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Oke, seperti kita semua ya, ini rekan-rekan contohnya walaupun kita berbeda-beda, tapi satu tujuan juga. Bahkan cinta tanah air itu terkadang hampir mirip-mirip lah gitu perilakunya ya rekan-rekan ya. Ya, betul sekali, Mbak. Gitu. Kalau saya sih, bentuk saya cinta tanah air ke dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin seperti contohnya ketika ada bencana alam gitu ya. Dan kita tuh biasanya tuh banyak tuh yang gotong royong untuk sumbangan atau apa gitu. Jadi kita tetap membantu, eee, mungkin, rakyat-rakyat yang sedang kesulitan karena bencana alam gitu. Apalagi kalau diterapkan juga di pendidikan ya rekan-rekan pasti sangat bagus nih untuk anak-anak muda mengetahui bagaimana dia mencintai tanah air. Nah, itu tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mhm. Kita lanjutkan nih, karena kita ASN di RRI, nah gimana nih kawan-kawan menerapkan rasa cinta tanah airnya itu di satkernya masing-masing ya. Nah, kalau dari Mas Leo gimana nih Mas Leo? Ya, kalau saya sih di tempat kerja sebagai ASN RRI, Mhm. mungkin kecintaan saya itu kepada negara itu kan saya ini teknisi, Mbak, ya. Iya. Itu kan banyak peralatan peralatan milik negara, kayak bisa dibilang begitulah. Nah, kita sebagai ASN yang membela negara atau cinta kepada negara, kita harus merawat dan menjaga aset negara, Mhm. biar tidak rusak, biar tidak diambil orang, begitu, Mbak. Contohnya itu pemancar, kayak genset, dan lain-lain, Mbak, ya. Mungkin begitu. Menjaga aset negara berarti ya dari Mas Ya, Leo ya? ya, Oke, karena dari teknisi siaran ini. Oke, ya. selanjutnya dari Kak Putri Salsabila, gimana nih menerapkan rasa cinta tanah air di satkernya? Kalau aku kan, keprotokolan ya. Jadi keprotokolan Mhm, itu sebagai aparatur sipil negara, di bidang keprotokolan ini kita harus menerapkan protokol yang baik, yang benar dan profesional. Karena keprotokolan itu identik dengan menjaga marwah negara. Kenapa begitu? Hal ini berkaitan dengan tata cara penghormatan terhadap simbol-simbol, entah itu simbol negara, institusi, dan juga nilai-nilai kebangsaan. Serta juga kita perlu menjaga etika ketika berinteraksi antara pejabat negara dengan tamu, masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, keprotokolan itu sebagai citra dari lembaga kita itu RRI. Dengan demikian, apabila penerapan keprotokolannya itu profesional, baik dan benar, kita juga menjaga nama RRI, menjaga nama negara, dan juga menjaga nama bangsa. Gitu sih Mbak Adi. Oke, oh gitu. Berarti kalau instansinya bagus, nanti negara kita juga bagus gitu ya rekan-rekan ya. Berarti penting nih perannya Kak Putri Salsabila juga di instansinya ya menjaga nama baik instansi. Tapi semua dari kita pasti menjaga nama baik ya. Ya. Selanjutnya dari Kak Dwi Hardina, gimana nih penerapannya? Baik, Kak. Jadi saya juga sama seperti Kak Leo adalah seorang teknisi siaran di RRI ini. Jadi kami selalu berusaha untuk menerapkan profesionalisme dan etika kerja yang tinggi di sini. Dan hal itu bisa terwujud dengan cara selalu hadir tepat waktu, Kak. Karena radio ini kan hadir di tengah masyarakat secara terjadwal dan Iya. ditunggu-tunggu. Maka dari itu siaran itu berlangsung tepat waktu agar masyarakat sebagai pendengar tidak kecewa dan informasi yang disampaikan pun tidak terlambat. Eee, kita tahu sendiri RRI itu kan salah satu radio kanal informasi, sehingga kita perlu menunjukkan integritas dalam kerja agar standar-standar siaran yang dimiliki oleh RRI dapat terrealisasi, Kak. Oke, luar biasa. Berarti sepertinya Mbak Dwi Hardina harus menaati peraturan berarti ya, taat peraturan apalagi seperti, Mas Leo juga sama-sama teknisi, jadi, duluan datang untuk ngidupin pemancar gitu ya, biar tepat waktu, jadi juga tidak mengecewakan masyarakat yang mendengarkan gitu ya. Mungkin sama juga bisa, sambung ke menjaga nama baik juga lah Mbak Putri Ya, ya? bisa itu. Heeh. Nyambung juga. Oke, selanjutnya, Kak Fitri Nurul, silahkan. Gimana nih penerapan di Satkernya? Oke, kalau penerapan cinta terhadap tanah air di Satker RRI Banten atau bahkan RRI lain sebenarnya, itu, eee, terrefleksi dalam program-program siarannya. Jadi program siaran itu ada namanya program Mimbar Agama. Nah, di situ Mhm. tuh, dari agama Islam, agama Kristen, kemudian agama Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, itu kita punya program masing-masing. Nah, selain itu juga ada yang namanya program untuk musik-musik tradisional, dan itu memang, sekitar 1 jam itu kalau nggak salah. Jadi, musik-musik dari seluruh daerah, bukan hanya Provinsi Banten, tapi juga provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia itu memang khusus, program itu kita putarkan. Jadi secara nggak langsung kita, RRI ini, akan mengenalkan lagu-lagu tradisional dari berbagai daerah untuk seluruh pendengar. Gitu. Jadi dengan adanya program itu menjadi bukti bahwa RRI itu juga cinta akan keberagaman. Oke, Keren. RRI cinta akan keberagaman. Bagus sekali berarti, kalau dari Pranata Siaran berarti ya Mbak Fitri Mhm. Nurul, ada program-program yang tidak hanya mengangkat satu agama begitu, Ya. dan lagu-lagu pun juga dari berbagai daerah, bukan hanya dari satu daerah. Jadi bahwa kita tuh tetap cinta tanah air dan keberagaman, gitu. Luar biasa kalau dari saya nih ya rekan-rekannya bagaimana sih bentuk kecintaan saya kepada tanah air yang saya terapkan di Satker. Karena saya juga sama seperti Kak Fitri Nurul, saya juga dari Pranata Siaran. Sepertinya kalau dari saya, kalau perangkat siaran itu kan biasanya kita sering memproduksi iklan gitu ya Kak Fitri ya, atau, menyampaikan informasi. Jadi itu biasanya bisa kita selipkan tentang keberagaman di Indonesia, ataupun menyampaikan tentang sistem pemerintahan atau informasi-informasi tentang budaya yang ada di Indonesia juga, memberitahukan itu kepada masyarakat ya. Baik kawan-kawan, sepertinya berakhir juga ya podcast kita hari ini tentang, visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara, yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari ataupun yang kita terapkan di saat kita masing-masing. Terima kasih rekan-rekan semua, semoga kita semua semakin kuat mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Sampai jumpa. Merdeka.